kita mulai aja dari modul penerimaan. Nah, yang pertama ada dasar hukumnya yang bisa dilihat ada 10 kan dasar hukumnya, dan tentu aja yang paling utama itu ada Undang-Undang Keuangan Negara, yang 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara itu. Nah, pertama ini menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu ada perbedaan antara penerimaan negara dengan pendapatan negara. Jadi kita pun juga harus bisa membedakan mana yang penerimaan, mana yang pendapatan. Nah, kalau penerimaan itu hanya uang yang masuk ke kas negara, sedangkan kalau pendapatan itu adalah hak pemerintah. Jadi uang yang masuk itu belum tentu adalah sebagai pendapatan. Begitu juga halnya pendapatan belum tentu nanti akan ada uang yang masuk gitu. Contohnya misalnya pendapatan misalnya pendapatannya itu kita akui sebagai kayak piutang pada pendapatan gitu kan belum tentu langsung terjadi adanya penerimaan negara gitu. Nah, begitu juga halnya penerimaan negara itu juga belum tentu merupakan pendapatan negara, bisa aja merupakan penerimaan pihak ketiga gitu. Nah, terus ini ada sama juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini katanya bahwa Menteri Keuangan itu melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Nah, kalau yang memungut pendapatan negara itu adalah Menteri Keuangan gitu kan. Sedangkan kalau menteri atau pimpinan lembaga selaku PAPB, mereka itu memungut penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Setelah dipungut, mereka harus menyetorkannya ke kas negara. Terus ini berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 bahwa Menteri Keuangan itu dia berwenang dalam menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Dan setelah itu juga menunjuk bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Nah, bisa aja bank operasional ataupun yang bank persepsi gitu. Nah, terus ini ada PP nomor 45 tahun 2003, katanya itu pendapatan negara itu disetorkan ke kas negara melalui bank sentral ataupun juga bank umum dan badan lainnya. Nah, ini ada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan itu, bahwa setiap kementerian negara itu wajib mempunyai sumber pendapatan itu wajib Nah, jadi sorry ya. Jadi setiap kementerian negara itu yang mempunyai sumber pendapatan itu wajib mengintensifkannya gitu, nggak kayak wajib melakukannya dengan maksimal gitu kan. Terus kalau udah mendapatkan penerimaan itu harus disetorkan ke kas negara ataupun kas daerah pada waktu yang dia selanjutnya diatur gitu kan. Nah, kalau misalnya kementerian itu mendapatkan pendapatan atau penerimaan, itu tuh nggak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran. Harus disetor dulu ke kas negara, baru kita bisa memakainya. Nah, lain hal kalau kita merupakan satker BLU, maka itu boleh langsung menggunakan penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran dengan syarat akan dilakukan pengesahan setelah maksimal 3 bulan setelahnya gitu. Terus ini ada penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lainnya sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh negara adalah hak negara. Nah, ini tuh maksudnya misalnya kalau kita beli 10, gratis 1 gitu. Nah, yang gratis 1 itu merupakan hak negara, nggak boleh gitu dibawa pulang gitu. Meskipun sebenarnya hal yang receh gitu. Misalnya kayak beli
beli 10 buku gratis satu gitu, karena buku yang satu gratis itu tetap milik negara gitu, dan merupakan pendapatan negara, nggak boleh jadi milik kita. Begitu juga halnya kalau misalnya beli 100 juta dapat voucher 10%. Nah, voucher 10% itu pun juga hak negara gitu, nggak bisa kita ambil gitu. Nah, terus ini menurut kerangka teorinya itu terkait dengan manajemen pendapatan. Nah, jadi manajemen pendapatan itu adalah komponen kunci dalam rantai nilai sistem perbendaharaan ya. Nah, kenapa? Karena dia merupakan sebuah tugas yang penting bagi bendahara. Dan administrasi perpajakan, asesmen, dan pengendalian berada di bawah tanggung jawab otoritas administrasi perpajakan. Nah, kalau di Indonesia kan berarti DJP gitu lah ya kan. Terus ini ada penerimaan kas dari pendapatan perpajakan di bawah pengelolaan bendahara gitu. Nah, sebuah tugas kunci bendahara bahwa memastikan pendapatan itu dikonsolidasi dalam treasury single account secepat mungkin. Nah, treasury single account ini kita pelajari kemarin pas di pertemuan 7, yakni bahwa semua kas negara itu harus dipusatkan pada suatu akun gitu lah ya kan. Jadi, supaya bisa mencocokkan gitu langsung kalau misalnya penerimaan berapa dan pengeluarannya berapa gitu. Terus ini ada, nah selain mengelola pendapatan negara gitu kan dan berupa perpajakan, dan bendahara itu juga mengelola PNBP dan pendapatan antar pemerintah daerah gitu. Nah kalau dia mau ditanya bisa langsung tanya aja ya. Nah terus ini pendapatan negara itu terbagi jadi 3, ada pendapatan pajak, PNBP, dan hibah. Nah, ini ada ruang lingkup transaksi penerimaan negara. Jadi, WP, WB, WS, wajib pajak, wajib bayar, wajib setor itu. Tunggu bentar, Nah, ini ada lingkup transaksi penerimaan negara, di mana bahwa wajib pajak, wajib bayar, wajib setor itu dia bisa menyetor atau membayar gitu, sehingga mendapat pendapat penerimaan negara lah si negaranya itu melalui rekening BUN, melalui MPN juga bisa, dan melalui KPPN. Nah, ini ada nomor 1 ya kan. Nah, sebagai siapa pemerintah, SPAN mencakup seluruh transaksi penerimaan sebagai berikut. Nah, ini tadi di slide sebelumnya kan, melalui KPPN, terus Bank Indonesia, dan melalui MPN G2, G3. Berarti jawabannya itu yang B ya kan. Nah, ini sekarang kita ke proses bisnisnya. Yang pertama, yang kan ada 3 ya, ada melalui BI, KPPN, dan MPN kan. Nah, yang pertama melalui BI. Nah, jadi kalau melalui BI itu, rekening sub Erkun itu yang menerima itu adalah rekening kas umum negara. Nah, rekening kas umum negara itu dia mendapatkan penerimaan dari mana? Dari penjualan surat utang negara. Nah, jadi penerimaan itu nggak melulu hanya pendapatan, bisa juga penerimaan utang kan. Kan ini kan contohnya itu ketika kita pakai melalui BI, maka itu merupakan penerimaan dari penjualan surat utang negara, bukan merupakan pendapatan tapi merupakan utang. Nah, rekening khusus ini juga ada untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan. Nah, terus ini ada modul penerimaan negara. Nah, modul penerimaan itu memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara. Jadi, modul penerimaan negara itu adalah bagian dari SPAN, bukan sakti ya guys, dari SPAN. Nah, terus modul penerimaan negara itu, ruang lingkupnya itu ada
4. Ada penerimaan perpajakan, PNBP, penerimaan pengembalian belanja, serta penerimaan perhitungan pihak ketiga. Nah, ini aku bilang tadi bahwa penerimaan itu nggak melulu hanya pendapatan gitu. Contohnya ini adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga. Seperti kita tahu bahwa PFK ini kan utang lah ya kan. Nah, jadi kalau misalnya utang, kalau misalnya kita menerima PFK gitu, nah misalnya kan pemerintah itu mengadakan program BPJS gitu kepada setiap pegawainya. BPJS itu merupakan pihak ketiga gitu kan. Jadi ketika pemerintah memungut dari setiap gaji pegawai, setiap gaji PNS, nah itu pemerintah mendapatkan penerimaan negara berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Nanti harus disetorkan kepada pihak ketiganya, yakni si BPJS. Nah, itu namanya pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Kalau misalnya udah dibayar sama pemerintah. Nah, terus ini ada modul penerimaan itu dia melaksanakan fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik BUN, bank pos persepsi, serta melalui surat perintah pembayaran atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN. Nah, ini ada tadi kan yang kan ada 3 ya kan ruang lingkupnya, bisa dari BI, bisa dari MPN, dan bisa dari KPPN. Nah, yang kedua ini adalah dari MPN. Nah, MPN ini sekarang udah sampai generasi ketiga, mulai dari pertama itu tahun 2007. Nah, yang pertama ini ada MPN G1, nah di mana WP, WB, WS ini dia akan menyetor ke bank pos atau pos persepsi. Nah, setelah itu bank pos persepsinya itu akan menyerahkan uangnya ke Sub-Erkon ya, karena setelah itu bank pos persepsinya itu juga akan memberi laporan setelah dia menerima dan menyetorkan. Nah, terus nanti Sub-Erkon itu juga memberi laporan kepada KPPN. Nah, supaya nanti KPPN ini selaku BUN bisa merekonsiliasikan antara transaksi dengan kas yang diterima. Nah, ini dia kendalanya. Kendalanya itu bahwa ada faktor intervensi manusia, di mana yang pertama itu penyetornya dari pihak penyetor, isian itu nggak lengkap. Dan kalau dari pihak teller, itu ada kesalahan akun dan kesalahan identitas penyetor. Nah, karena kalau misalnya dari MPNG 1 ini, itu semua akan dilayani melalui teller di bank gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak lengkap gitu dan salah, maka belum diakui sebagai pemenuhan kewajiban, sedangkan si pembayarnya itu udah membayar gitu kan. Nah, ini ada evaluasinya bahwa ada konteksnya itu kurang karena banyak yang reversal, banyak yang terulang gitu, dan statusnya itu nggak real time gitu. Kenapa? Karena itu kan dia secara teller gitu kan. Teller itu memprosesnya juga secara batch gitu. Makanya dia tidak real time. Terus oleh karena itu fleksibilitasnya itu pun berkurang dalam penyetoran. Nah, sehingga bahkan ini juga ada LKPP tidak diyakini dengan statusnya itu dengan opini WDP ketika pakai MPN G1. Nah, ini ketika kita memakai generasi kedua MPN G2. Nah, kalau di MPN G2 ini, bilar DJP, DJBC, DJA, ini dia akan masing-masing menginput kan dari setiap DJP masing-masing bilar. Nah, lalu akan dikelola oleh MPN yang dikelola oleh DJPB. Nah, selanjutnya akan switching kepada bank teller, bank e-banking, dan non-bank gitu. Nah, tadi kan di sini tuh ada billing, ada switching gitu kan. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut di slide berikut ini. Nah, yang pertama itu sistem billing. Nah, sistem billing ini yang tadi ada di DJP, DJBC, DJA ini, untuk itu apa sih maksudnya? Nah, billing itu merupakan penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Jadi kalau misalnya kita mau bayar pajak gitu, ada kode billingnya. Nah, itulah yang diterbitkan oleh DJP gitu. Nah, sistem billing ini menghasilkan data tagihan billing dengan kode billing, yaitu kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing. Nah,
Terus sistem billing ini dikelola oleh biller, yaitu Unit Eselon 1 Kementerian Keuangan. Nah, ada DJP, DJBC, dan DJA. Terus ini ada sistem switching. Nah, apa sih sistem switching? Nah, switching atau settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh DJPB yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN. Nah, kalau tadi sih DJP, DJBC, DJA ini dia ngasih nomor billing. Nah, sedangkan DJPB ini dia memberikan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Nah, sebelum mengasih NTPN ini, si sistem switching ini atau sistem settlement berdasarkan kode billing, dia akan melakukan konfirmasi. Nah, setelah terdapat konfirmasi, maka sistem settlement akan menerbitkan NTPN. Nah, NTPN ini dikirim ke sistem billing secara real time. Nah, penyampaiannya ini dimaksudkan untuk sebagai notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening kas negara. Jadi, kalau misalnya si DJP, DJBC, DJA ini memberikan nomor billing kepada WP, wajib pajak, wajib setor, wajib bayar. Nah, ketika WP, WB, WS itu membayar, nah ketika uangnya itu udah sampai di rekening kas umum negara, maka si DJP melalui MPN akan akan mengkonfirmasi dan kemudian menerbitkan NTPN sebagai bukti atau sebagai notifikasi bahwa uang telah masuk ke kas negara. Nah, terus ini yang terakhir ini, sistem yang ada bank teller, bank e-banking, non-bank ini, atau P2H ini, dia itu merupakan sistem collecting agents. Nah, merupakan sistem pada bank atau pos yang melayani pembayaran penerimaan negara. Dah. Nah, sistem collecting agent ini apa sih? Ini merupakan sistem yang melayani pembayaran penerimaan negara. Nah, jadi sistem collecting agent inilah sebagai jadi ketika kita dapat nomor billing, kita bayarnya ke collecting agent. Nah, collecting agent inilah yang nanti akan bergerak, yang akan berkoordinasi dengan sistem settlement. Nah, kalau misalnya udah, makanya di sini itu di sebelumnya itu yang dibilang sistem switching itu mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement dari arah bank persepsi serta menyiapkan link yang terhubung ke bank persepsi. Nah, jadi switching dengan si collecting agents ini akan saling berhubungan gitu. Nah, terus ini ada soal di UAS tahun lalu juga. Nah, berikut ini adalah subsistem yang terdapat dalam modul penerimaan negara kecuali tadi ada modul, ada subsistem billing ya kan, switching, ada collect ini yang DJP, DJA, DJBC ya Kak, DJBC nih. Terus sistem switching ini si MPN melalui DJPB ya kan. Kalau collecting agent ini yang bank dan pos persepsi. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, terus abis itu ke sini nih. Nah, ini tadi proses bisnisnya itu, yang pertama itu WP, WBWS itu akan meregistrasi di setiap website ini, website biller-biller. Nah, selanjutnya si biller ini akan memberikan user dan password. Nah, ketika WP, WBWS ini mau membayar, maka dia akan meng-create billing. Dan selanjutnya si biller ini akan memberikan kode billing. Nah, kode billing inilah yang menunjukkan berapa nomor entitas yang harus dibayar gitu kan. Nah, selanjutnya si WP ini akan bayar ke bank atau pos persepsi. Nah, setelah itu, setelah dia menerima,
Setelah bayar ke sini, si bank itu akan melakukan inquiry atau membayar kepada si MPN. Nah, setelah diterima gitu dan dikonfirmasi juga melalui bank persepsi dengan juga yang dari pilar-pilar ini, maka akan di-create NTPN oleh MPN. Nah, NTPN ini yang merupakan bukti penerimaan negara yang akan diberikan ke WP, WB, dan WS. Itulah yang namanya BPN. Nah, setelah itu, si bank persepsi ini akan melimpahkan uangnya itu ke Bank Indonesia. Nah, uang di Bank Indonesia ini dengan transaksi yang sebelumnya ada dari DJP, DJBC, DJA akan direkonsiliasi. Rekonsiliasi kas dan rekonsiliasi transaksi. Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Nah, yang pertama itu, kalau bagi WP sendiri, itu sebagai pembayar, itu lebih mudah karena layanannya itu online dan fleksibel dimanapun dan kapanpun. Dan juga mudah dalam proses billing dan konfirmasi setoran, serta datanya lebih rahasia. Sedangkan untuk collecting agent, nah, nggak perlu lagi melakukan handling yang banyak atas pelaksanaan MPN, serta penata usahaan penerimaan negara akan dilakukan secara terpusat. Terus kalau bagi biller ini meminimalisir kesalahan input data setoran. Terus informasinya juga diperoleh dengan cepat dan akurat. Sedangkan kalau menurut DJBB, penata usahanya ini secara terpusat oleh DPKN dan juga melakukan penghematan terhadap biaya operasional yang ditanggung oleh pemerintah atas pelaksanaan MPN. Nah, terus, ini ada soal lagi di UAS tahun lalu. Nah, ini dia berikut yang bukan merupakan manfaat SPN baik secara elektronik. Nah, yang A tadi iya ya kan, yang ini bagi WP. Terus, kemudahan dalam proses billing dan konfirmasi setoran ini juga bagi WP. Terus, yang C ini, terus yang D ini juga ya kan, ini juga bagi WP nih, kita bisa lihat di sini. Mana tadi ya? Di sini kerahasiaan data online, terus proses billing dan konfirmasi setoran. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang C. Nah, selanjutnya ini dia. Ini ada kode billing. Nah, kode billing itu adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing. Nah, ini ada elemen datanya, ada banyak. Nomornya juga ada 9 gitu kan, dan berbeda-beda dari setiap eselon 1. Ini ngulangin lagi juga. Nah, sekarang ini contoh BPN-nya. BPN itu yang nerima itu adalah si wajib bayarnya gitu. Setelah mereka membayar, mereka akan memperoleh BPN. Nah, ini ada penetausan rekeningnya pada MPN G2. Nah, di mana hanya terdapat satu buah rekening untuk masing-masing jenis mata uang gitu. Jadi, kalau beda mata uang, beda rekeningnya. Terus rekeningnya itu berada di kantor pusat bank, salah satu bank yang ditunjuk. Nah, seluruh transaksi penerimaan negara langsung dikreditkan ke rekening persepsi atau rekening KPPN khusus penerimaan pada masing-masing bank dan pos persepsi. Nah, kalau di Indonesia itu bank atau pos persepsinya itu ada banyak, ada 80-an gitu. Kenapa? Karena kita menganut asas bahwa penerimaan negara itu harus dilakukan dengan semudah-mudahnya. Jadi makanya banyak banget banknya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pengeluaran negara itu hanya menggunakan bank operasional dan hanya 4 gitu. Karena menganut asas bahwa pengeluaran itu harus seaman mungkin, kalau penerimaan harus semudah mungkin.
Nah, terus batas waktu cut off, maksudnya ini ketika untuk melimpahkan dari bank ke Erkun itu ada waktunya sesuai dengan kesepakatan masing-masing dan ketentuan masing-masing di bank dan fasilitas tersebut. Nah, ini ada pelaporan penerimaan negara. Nah, ketika si WP, WBWS itu bayar kan bisa melalui teller, ATM, dan e-banking ya kan. Di sini nggak tahu lah, biarin aja. Nah, ketika si WP-nya itu bayar, bank itu akan mengirimkan LHP, laporan hasil penerimaan, dan rekening koran elektronik ke KPPN khusus penerimaan. Untuk apa? Supaya KPPN ini bisa melakukan rekonsiliasi. Ini adalah contohnya tadi, laporan hasil penerimaan yang diterbitkan oleh si bank. Nah, rekonsiliasi itu ada dua, rekonsiliasi data transaksi dan rekonsiliasi kas. Kalau data itu, kalau transaksi itu dia dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan yang diterima dari bank atau pos persepsi dengan data penerimaan tercatat pada sistem MPNG2 melalui tadi sebelumnya konfirmasi dengan billing. Nah, jadi ini tuh lebih ke aspek apa ya, itu kayak hukumnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau rekonsiliasi kasnya ini, dia membandingkan jumlah uangnya gitu. Uangnya udah sesuai belum sama yang ditransaksi gitu. Nah, rekonsiliasi ini akan menghasilkan dua jenis data, yaitu data settled dan data unsettled, atau data reconciled dan data unreconciled. Nah, data unsettled ini berupa CA only dan settlement only. Nah, nanti ini, ketika datanya itu settlement only, maka akan dilakukan investigasi. Nah, di rekonsiliasi ini akan dilakukan pada sistem settlement. Kan tadi ada 3 sistem ya, ada billing, ada settlement atau switching, dan dan collecting agent. Nah, rekonsiliasi ini dilakukan di sistem settlement, di mana si KPPN akan melakukan akan menyandingkan data dari bank dengan data dari biller. Nah, selanjutnya ini ada prosesnya biar lebih jelas lagi. Nah, ini ada proses rekonsiliasi MPNG2. Yang pertama ini transaksi. Nah, kalau transaksi itu membandingkan datanya ya kan, apakah aspek hukumnya udah benar gitu kan, arithmetic head gitu kan, kalau misalnya di KKN gitu. Nah, ini ada collecting agent ya. Jadi collecting agent atau bank itu akan memberikan data transaksi kepada KPPN khusus penerimaan melalui tadi sistem settlement atau switching. Nah, selanjutnya KPPN ini akan melakukan proses rekon. Apa aja yang direkon? Ini ada kunci pentingnya, ada ID billing, NTB, nilai setoran, dan tanggal buku dan NTPN. Nah, kalau misalnya udah sesuai, udah pas, udah cocok, ini kan, apakah settle? Nah, kalau iya, maka disebut reconcile, ya kan, selesai. Nah, kalau misalnya nggak settle, nggak sesuai, maka harus dilakukan klarifikasi kepada collecting agent gitu. Nah, kalau misalnya udah dilakukan klarifikasi, itu lihat dulu NTPN-nya. Apakah yang salah itu hanya di CA gitu kan. Nah, setelah itu dilakukan settlement. Nah, disesuaikan lagi. Nah, kalau misalnya udah dilihat dari CA dan berdasarkan NTPN udah benar, kalau udah benar maka di settle. Nah, kalau udah sesuai settle, udah disebut namanya reconcile ya, karena kalau udah reconcile berarti udah selesai gitu. Karena kalau misalnya ternyata yang salah itu di CA-nya ya kan, dan berdasarkan NTPN itu juga nggak sesuai, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, kalau misalnya rekonsiliasi kas ini, kita kan memeriksa kasnya. Nah, di CA ini akan memberikan nomornya itu, nomor itunya RK. Terus habis itu SPAN akan melakukan rekonsiliasi antara CA dan BI, data dari CA dengan si BI. Nah, selanjutnya dengan memperhatikan apakah si BI-nya ini
kekurangan atau kelebihan gitu ya. Karena kalau misalnya tidak kurang ataupun tidak lebih, maka tinggal buat laporan rekonsiliasi dan pelimpahan. Nah, kalau misalnya kurang ataupun lebih, maka harus dilakukan tindak lanjut. Nah, ini ada summary. Nah, summary ini itu merupakan rangkuman gitu kan, supaya laporannya itu lebih cepat gitu kan. Meringankan beban dari si aplikasi, karena kan banyak gitu transaksinya, makanya dibuat summary aja gitu. Makanya sih latar belakangnya itu adalah volume data transaksi semakin besar, sehingga dibuat summary atau ringkasan doang gitu. Nah, jadi setiap DJP, DJBC, dan DJA itu akan melakukan summary gitu lah ya kan. Nah, ini dia. Kalau DJP itu mulai 1 November 2017 telah menerapkan sistem summary untuk penerimaan perpajakan. Nah, ini disummarikan itu berdasarkan NTPN-nya terkait tanggal buku, kode akun, dan kode satker. Nah, bisa juga mengoreksi. Mengoreksinya itu hanya mengoreksi NTPN summary. Nah, kalau yang bea cukai, ini dia mulainya 2019, 1 November. Nah, latar belakangnya juga sama, bahwa karena data transaksi itu udah makin besar terus-menerus dan butuh data yang cepat, maka dilakukan summary. Nah, kalau DJBC, dia itu mensummarikan berdasarkan tanggal buku dan kode KPBC dengan unsur yang sama. Nah, selanjutnya akan dibuat NTPN summary yang secara otomatis akan diinterface ke SPAN. Nah, bisa juga dilakukan koreksi di SPAN dengan hanya mengoreksi NTPN summary. Nah, kalau PNBP ini atau PNBP dikelola oleh DJA, dia ini mensummarikan berdasarkan tanggal buku, kode akun, dan kode satker. Nah, ini ada konfirmasi penerimaan. Nah, konfirmasi penerimaan ini merupakan proses validasi terkait pembukuan penerimaan negara. Nah, jadi Satker itu harus mengajukan proses konfirmasi penerimaan di KPPN. Nah, kalau misalnya udah sesuai konfirmasi, maka akan ada nota konfirmasi gitu. Nah, kalau misalnya salah gitu kan, kita bisa mengoreksi. Nah, koreksi ini hanya bisa dilakukan oleh KPPN terkait yang berada di wilayah yang berkenan gitu. Nggak boleh dia di KPPN A mengoreksi di KPPN B gitu. Nah, koreksi ini dilakukan terkait data yang ada pada segmen BAS atau COA dengan tanpa mengubah total nilai penerimaan gitu. Nah, koreksinya ini dilakukan berdasarkan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara menggunakan ADK koreksi. Nah, siapakah yang menyampaikan nota perbaikan transaksi yang ini, surat permohonan ini ya? Pihak yang mau mengajukan koreksi. Nah, koreksi penerimaan ini itu kalau udah dikoreksi, maka dia kalau selama koreksinya itu sampai dengan itu setelah 13 bulan berjalan, maka menggunakan sampai dengan 13 bulan. Kalau lebih itu baru dia ada sesuai dengan tanggal, maka menggunakan tanggal buku hari kerja sesuai tanggal pelaksanaan koreksi penerimaan. Nah, kalau misalnya sebelum 13 bulan, maka ketika dikoreksi, tanggalnya itu tetap tanggal pas diterima. Kalau misalnya koreksinya itu setelah 13 bulan, maka tanggalnya itu ya tanggal koreksi gitu. Jadi kalau misalnya dikoreksinya itu sebelum 13 bulan, maka di tanggal koreksi sama dengan tanggal penerimaan sebelumnya. Kalau misalnya tanggal koreksinya itu 13 bulan setelah penerimaan, maka tanggal koreksi terjadi nggak sesuai dengan tanggal penerimaan sebelumnya. Nah, ini ada MPNG 3 yang sekarang dipakai ya kan. Nah, MPNG 3 ini tuh lebih cepat dan lebih murah daripada MPNG 2, di mana kalau MPNG 3 ini dia bisa melayani transaksi 1000 transaksi per second. Nah, sedangkan kalau MPNG 2 itu
hanya 60 transaksi per second. Nah, oke. Nah, ini juga mirip kayak MPNG2 dari portalnya itu. Nah, bedanya MPNG2 sama MPNG1 itu, nah sekarang portalnya itu tinggal satu. Nah, kalau misalnya tadi di MPNG2 itu, masing-masing harus menginput DJA input, DJP input, DJBC input dengan aplikasi yang berbeda. Nah, kalau sekarang itu cuma satu aja gitu kan, makanya dia bisa lebih cepat. Dan juga kalau misalnya MPNG3 ini, dia itu bisa melalui dompet elektronik gitu. Dan juga direct debit. Nah, sedangkan MPNG2 itu masih melalui ATM, teller, phone banking, internet banking, dan mobile banking. Jadi MPNG3 ini dia lebih luas gitu. Nah, lihat nih, dia bisa juga pakai Tokopedia, Bukalapak gitu-gitu. Nah, ini ada rekonsiliasi. Nah, sama juga kayak MPNG2. MPNG3 ini juga dilakukan rekonsiliasi. Nah, ini sekarang nih banyakan contoh-contohnya. Oh, ini yang terakhir, yang nomor 3. Ini ada penerimaan melalui KPPN. Nah, kalau KPPN ini, dia itu melayani penerimaan berdasarkan 3 hal, potongan SPM, pengesahan pendapatan, dan rekening retur SP2D. Nah, potongan SPM ini itu misalnya ketika pemerintah membayar gaji kepada pegawai. Pegawai ini itu dulunya pernah melakukan TGR, maka itu merupakan potongan SPM. Ketika dia mencicil TGR-nya, itu merupakan penerimaan melalui potongan SPM. Nah, kalau yang B ini, pengesahan pendapatan ini, itu ada di BLU gitu kan. Dia kan masih mengesahkan pendapatannya 3 bulan sekali gitu kan. Terus ini rekening retur SP2D. Nah, ini berarti retur belanja gitu kan. Terus, nah, ini ada PNBP sekilas doang. Nah, PNBP itu adalah segala aktivitas hal atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan. Nah, jadi selain pajak namanya PNBP. Nah, bisa dari sumber daya alam, pelayanan, bisa dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan juga pengelolaan dana, serta pengelolaan BMN. Nah, PNBP ini dia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Nah, perencanaannya itu di mana akan dilakukan penetapan target. Nah, target inilah yang harus disusun sesuai secara realistis, optimal, dan sesuai peraturan perundang-undangan supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, pelaksanaannya ini mulai dari penentuan PNBP terutang. Nah, inilah yang dia bilar-bilar gitu kan. Selanjutnya pemungutan dan pembayaran. Nah, pembayaran ini maksudnya setelah diterima dari pembayar, maka akan disetorkan ke kas negara. Nah, setelah disetorkan ke kas negara, Menteri Keuangan bisa atau instansi pengelolanya ini bisa mengusulkan penggunaan dananya oleh Menkeu. Nah, kalau misalnya dia instansi pengelolanya ini bisa mencatat PNBP ini sebagai piutang PNBP. Nah, kalau misalnya PNBP itu nggak dibayar-bayar, nah itu tuh bisa sampai ke putusan pengadilan. Nah, pertanggungjawabannya itu dilakukan dengan penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang. Nah, dokumennya ini itu menjadi penatausahaan PNBP dan wajib disimpan selama 10 tahun minimal kan. Nah, karena pengawasan ini di mana setiap instansi pengelola PNBP ini wajib melakukan pengawasan intern terkait pengelolaan PNBP. Nah, pengawasan internnya ini dilakukan oleh APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Nah, ini dia selesai di modul penerimaan. Nah, sekarang ini ke yang pertemuan kedua itu, gimana ya ini?
Nah, yang kedua ini ada modul aset tetap. Nah, ini modul aset tetap. Oke. Nah, ini ada dasar hukumnya. Ada 9 ya kan? Nah, yang pertama ini ada dasar hukum dari tugas dan kewenangan PA dan PB. Nah, jadi apa sih itu BMN? Ngapainlah kita belajar modul aset tetap? Nah, BMN itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Jadi BMN itu sumbernya itu ada dua, dari APBN dan dari perolehan lainnya yang sah. Nah, lainnya yang sah itu apa? Bisa melalui hibah, bisa melalui peraturan, bisa melalui peradilan, bisa melalui peraturan gitu. Nah, gitu. Kalau peraturan itu misalnya kayak naturalisasi aset tetap milik Belanda gitu dulu pas pertama kali kita merdeka gitu kan. Kalau misalnya peradilan itu misalnya rampasan dari korupsi gitu. Terus ini ada pengguna barang. Nah, pengguna barang itu merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. Nah, di sini itu ada dua orang ya, pengguna barang dan pengelola barang. Nah, bedakan pengguna barang dan pengelola barang. Ini ini kayaknya ya kan, aduh. Wow, ternyata aku kecepatan. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Nah, oke, ulang lagi deh. Ini yang pertama kali ada tugas dan kewenangan PAPB. Nah, jadi Menteri Pembinaan Lembaga sebagai PAPB ini mempunyai tugas mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga tersebut gitu. Nah, dia berwenang menggunakannya dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan gitu. Nah, terus ini ada tugas dan kewenangan BUN. Nah, jadi Menkyu selaku BUN ini berwenang menetapkan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Nah, makanya ada perbedaan antara pengguna barang dan pengelola barang. Nah, kalau Menteri Keuangan ini merupakan pengelola barang, sedangkan kalau misalnya Menteri atau pimpinan lembaga, mereka merupakan pengguna barang. Nah, bedanya pengguna dan pengelola itu adalah kalau pengguna itu dia cuma bisa mengelola Nah, ini tugas dan kewenangan Bu tadi. Kalau misalnya pengelola barang itu dia bisa menghapus, bisa melelang. Nah, sedangkan kalau misalnya pengguna barang itu dia itu hanya bisa menggunakan, nggak bisa melelang ataupun menghapus. Dia hanya bisa mengajukan. Nah, selanjutnya itu ini ada best practice pengelolaan aset. Nah, jadi best practice itu adalah pengelolaan terbaik gitu kan. Jadi kayak apa ya? Kayak tolak ukur terbaiknya itu apa sih? Nah, jadi kalau di dunia ini tolak ukur terbaiknya itu adalah Asset Management and Control System atau AMCS. Nah, AMCS ini itu bertujuan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Nah, tujuannya itu adalah
mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dengan satu cara terintegrasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara tepat dan andal. Nah, jadi kalau namanya juga kan siap kan, sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, maka sangat diperlukan adanya informasi. Nah, melalui administrasi ini akan dihasilkan informasi. Nah, informasi apa aja? Ada 6 jenis, ada deskripsi dan kuantitas aset. Nah, berapa jumlahnya, terus asetnya itu kayak mana, terus nilai historisnya dan akuntansi. Berapakah nilainya pas dibeli gitu kan. Terus ada karet aset ini, apakah dia masih baik, apakah udah rusak gitu kan. Terus yang D, lokasi kelembagaan dan geografis aset. Dia ini letaknya di eselon mana gitu, di daerah mana, provinsi mana, terus administrasi dan akuntansi penyesuaian. Penyusutannya itu udah berapa, akumulasi penyusutannya itu udah berapa gitu kan. Terus kepemilikannya atau hak menggunakannya, apakah kita menyewakannya atau kita menggunakan sendiri, atau kita itu menempati aset yang disewakan oleh orang lain gitu. Terus yang kedua, memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Nah, jadi dengan adanya informasi tersebut kita bisa memperkuat kontrol kan. Terus habis itu, nah balik lagi ke tujuannya kan akuntansi ya kan, makanya dia tujuan informasinya ini adalah memfasilitasi penyusunan laporan administrasi dan keuangan yang diandalkan dan tepat waktu. Terus ini ada model AMCS. Nah, premisnya ini atau premisnya ini tuh kayak cara-caranya gitu kan ya. Ini tuh ada yang pertama itu ada update legal and normative framework. Nah, jadi itu terkait sama peraturan dan juga kerangka kerjanya. Nah, jadi itu harus disesuaikan gitu dengan keadaan sekarang gitu. Jadi harus update ya kan. Nah, terus ada kontrol aset management unit. Nah, jadi asetnya itu harus dikontrol unitnya, jangan sampai dia hilang gitu kan. Terus ada pakai accrual basis accounting gitu. Sama kayak kita akuntansi biasa pakai accrual ya kan. Terus harmonious classification. Nah, jadi aset yang klasifikasinya sama akan dikelompokkan gitu. Terus integrated computer system. Nah, jadi pakai sistem komputer terintegrasi. Makanya ini kita belajar modul aset tetap karena terintegrasi komputer. Terus ada internal and external control. Nah, ini tuh tadi juga ada di sini di nomor 2. Terus change management and training. Ini ada klasifikasi aset, ada infrastruktur aset, kalau di Indo namanya JIJ, Jalan Infrastruktur dan Jaringan. Terus ada heritage asset, ini itu dia aset bersejarah. Terus ada natural resources, ini itu adalah sumber daya alam. Terus ada inventories, ini itu persediaan. Ada PPE, plan property and equipment. Terus ada intangible asset, aset tak berwujud. Terus ada biological asset, aset biologis. Nah, terus ada proses apa aja sih, mulai dari akuisisi, pembelian, terus transformasi pemakaian, sampai dengan disposal, penghapusan ataupun ditransfer ke tempat lain. Nah, aktivitas apa aja sih yang kita lakukan di AMCS ini? Ada 3, ada legal, yaitu dasar hukumnya apa, jadi harus jelas gitu, namanya juga siap gitu kan, harus jelas. Terus harus jelas dasar hukumnya, kalau kan bisa dituntut gitu kan. Terus ada manajemen and control. Terus ada accounting. Nah, namanya juga siapkan buat akuntansi. Terus outputnya itu ada apa aja? Ada general purpose financial reporting. Nah, ini kita belajar kemarin pas AKM. Ini itu ada untuk yang biasa gitu, ada untuk investor, untuk pemerintah, terus ada specific purpose financial reporting. Nah, ini untuk tujuan tertentu, tujuan spesifik, dan ada aset inventories. Jadi asetnya itu akan diinventarisasi. Jadi harus kalau kita kan ada SIMAK BMN, nah itu dia yang aset inventarisasi. Dan jangan lupa harus ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, bisa dilihat itu melalui 2 aspek, melalui akses terhadap informasi dan melalui audit.
Nah, ini ada siklus dari pengelolaan BMN. Nah, mulai dari perencanaan sampai dengan perencanaan kembali ya, lingkaran gini. Nah, jadi pertama kali kita itu harus merencanakan kebutuhannya dan penganggaran gitu kan. Karena kalau misalnya kita merencanakan anggaran itu kan setahun gitu kan, setahun sebelumnya kita merencanakan mau ngapain gitu kan. Nah, kalau misalnya aset tetap ini direncanakan itu minimal 2 tahun gitu. Kenapa? Karena aset tetap itu dia banyak gitu, banyak ketentuannya, banyak juga yang mau dikerjakan dan uangnya itu juga besar dalam pengadaannya. Makanya harus direncanakan dengan matang dan ketentuannya itu berbeda-beda gitu setiap instansi dan setiap satker. Nah, kalau misalnya misalnya kayak ada ketentuan khusus gini, kalau misalnya dia pejabat eselon 1, maka mobil dinasnya harus sekian cc. Pejabat eselon 2, mobil dinasnya sekian cc. Jadi berbeda-beda tergantung dari jabatannya apa, tempatnya di mana, terus juga satkernya apa, instansinya apa gitu. Jadi nggak cukup hanya kebutuhan, tapi juga memperhatikan keadaannya gitu. Nah, kenapa kita harus merencanakan dulu kebutuhannya apa, baru kita melakukan anggaran gitu. Nah, karena kita harus tahu dulu kita mau beri apa, baru kita cari uangnya dari mana. Jangan kita dapat uang dulu, baru kita mikir mau uangnya dihabiskan untuk apa gitu. Ini tuh merupakan suatu cara juga supaya kita bisa menghindarkan korupsi gitu. Kalau misalnya uangnya udah ada dan baru mikir mau pakai apa, mau digunakan untuk apa, itu sangat mudah sekali untuk dikorupsi. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mikir dulu mau beli apa, baru cari uangnya, nah itu tuh baru bisa minimalisir terjadinya korupsi daripada uangnya udah ada, baru kita pikir mau menggunakan dengan apa, dan juga itu juga mengurangi opportunity cost gitu terkait pemegangan dari uang tersebut. Kalau misalnya uangnya itu dibiarkan aja karena kita mikir mau pakai untuk apa, dan itu tuh kan merupakan opportunity cost ya kan. Terus ini setelah kita merencanakan, barulah kita melakukan pengadaan, kita beli ya kan. Nah, setelah dibeli baru kita gunakan. Nah, jadi jadi ada perbedaan antara penggunaan dan pemanfaatan. Nah, kalau penggunaan ini tuh kita memakai untuk diri kita sendiri, untuk satker sendiri. Kalau sedangkan pemanfaatan ini itu tuh kita bisa sewakan, bisa kita ke tempat lain gitu, kita kasih ke orang lain yang pakai, tapi tetap sama kita hak miliknya. Nah, kalau misalnya kita mau ngasih aja ke orang lain gitu, nah ini namanya pemindah bukuan. Nah, terus kalau misalnya kita mau udah capek lah ya kan dipakai, udah bosen gitu kan, bisa atau udah gak bagus lagi lah ya kan, bisa kita musnahkan. Nah, setelah dimusnahkan dihapus. Nah, bedanya pemusnahan dengan penghapusan itu apa? Pemusnahan itu kita hapus, kita musnahkan secara fisik. Nah, barang yang dimusnahkan secara fisik dia akan tetap ada di laporan keuangan. Nah, oleh karena itu perlu dihapus. Itu namanya penghapusan. Jadi kalau pemusnahan itu melalui itu dimusnahkan fisiknya, kalau penghapusan itu dihapus pembukuannya. Nah, kalau sudah dihapus pembukuannya, barulah kita tahu kan apakah barang yang mau kita beli lagi, apakah barang yang kurang karena udah dihapus, baru kita rencanakan lagi. Nah, gitu lagi lah terus berlanjut sampai dengan ke perencanaan lagi. Nah, siklus ini tuh ada dua aktivitas, ada reguler dan insidental. Nah, reguler itu yang biasa kita lakukan ada apa aja? Nah, jadi ada 3 hal yang biasa kita lakukan, ada pembinaan dan pengawasan, pengamanan pemeliharaan, dan penatausahaan. Nah, kalau yang insidental atau yang sekali-sekali doang itu ada penilaian. Nah, sama halnya kayak ini insidental itu misalnya kayak impairment gitu kan. Nah, impairment itu kan dia nggak tiap hari gitu kan di-impair, tapi kalau misalnya ada situasi khusus gitu kan, ada kayak indikasinya gitu, ada indikasi yang menunjukkan harus di-impair, barulah kita impair dan kita nilai. Nah, makanya dia merupakan peristiwa insidental, bukan merupakan peristiwa reguler. Nah, ini BMN. Nah, jadi apakah itu BMN?
BMN itu adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN yang berasal dari atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah ini bisa dari hibah, dari kontrak atau perjanjian, dari ketentuan undang-undang, dan melalui putusan pengadilan. Jadi aku udah juga singgung di awal banget. Nah, ini ada ruang lingkupnya mulai dari, ini tadi tuh mirip sama yang di best practice, ada 3 proses ya, kan, ada asset acquisition, ada transformation, dan accounting ya kan. Kok accounting sih, dan disposal, nah gitu. Nah, ini dia perolehannya. Nah, jadi barang milik negara itu bisa diperoleh melalui 2 sumber, melalui APBN dan perolehan lainnya yang sah. Nah, kalau melalui APBN ini, dia melalui belanja barang, modal, hibah, sosial, dan lain-lain. Dan belanja lain-lain maksudku, 52, 3, 6, 7, 8. Nah, termasuk juga lah belanja yang dihasilkan melalui dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Nah, ini tuh kita belajar waktu di otonomi daerah ya kan. Itu tuh ada 3 kan, ada desentralisasi, dekonsentrasi, sama tugas pembantuan. Nah, kalau desentralisasi itu dia ke APBD. Sedangkan kalau dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dia ini dari APBN. Nah, makanya belanja barang melalui dekonsentrasi maupun tugas pembantuan masuk ke dalam BMN. Nah, terus ini ada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Nah, ini itu adalah bagian anggaran dari BUN. Nah, kan BUN itu adalah pengelola barang ya, makanya wajar juga dia masuk ke dalam modul aset tetap. Terus dari BLU juga. BLU itu kan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kalau BUMN barulah kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kalau yang dari lain-lain yang sah itu ada 4, ada dari hibah, dari perjanjian kontrak, dari peraturan perundang-undangan, misalnya yang naturalisasi itu, terus ada yang putusan pengadilan. Misalnya kayak yang rampasan dari koruptor karena sebagai transaksi sebagai tersangka. Terus habis itu ada pengelolaan, setelah diperoleh kita kelola ya karena pengelolanya itu bisa untuk sendiri. Nah, kalau untuk sendiri namanya penggunaan. Nah, kalau misalnya untuk orang lain namanya pemanfaatan, bisa melalui 4 cara. Bisa dari sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, dan BSG. Nah, bedain BGS dan BSG. BGS itu bangun guna serah. Kalau BSG bangun serah guna. Jadi berbeda. Nah, kalau misalnya kita juga bisa melakukan pemindah tanganan melalui penjualan, melalui hibah, dan tukar-menukar. Nah, hibah dan tukar itu berbeda. Nah, hibah itu kita di luar LKPP. Kalau kita ngasih ke pemerintah daerah, namanya hibah. Kalau dari Kemenkyu ngasih ke Kemendik, nah namanya itu bukan hibah, tapi transfer. Nah, terus ada PMP, penanaman modal pemerintah. Nah, jadi penyertaan modal itu nggak hanya melalui saham, bisa juga melalui pemberian BMN. Nah, tadi kan udah diperoleh. Nah, jangan lupa ditata usahakan. Nah, ditata usahakan itu ketika kita memperoleh itu wajib dibukukan, inventarisasi, dan dilaporkan. Nah, pembukuan ini ya di modul tetap ini kan. Inventarisasi itu maksudnya dia harus dicek fisiknya maksimal setiap 5 tahun minimal 5 tahun sekali. Nah, setelah dikelola juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya ini melalui laporan ya kan. Nah, laporannya ini dari penata usahaan ya kan. Nah, aset ini itu bisa dikategorikan jadi 3, aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Nah, jadi ini tuh kita belajar dulu di PPKN ya kan, bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara atau selaku
CEO ya kan. Nah, dia itu jadi kewenangan negara itu akan dikuasakan dan juga diserahkan. Nah, bedanya dikuasakan dan diserahkan itu apa? Nah, kalau dikuasakan itu dia itu masih dalam lingkup keuangan negara. Sedangkan kalau diserahkan dia itu udah dalam lingkup keuangan daerah ya. Terserah dari daerah, pemerintah udah nggak ikut campur. Nah, kalau misalnya dikuasakan dia itu masih dalam lingkup keuangan negara dan pemerintah itu masih terikut di dalamnya. Nah, dikuasakan itu ke Menteri Keuangan selaku pengelola barang dan juga Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang. Jadi dibedakan antara pengelola dan pengguna barang. Pengelola itu dia bisa menghapus, bisa melelang gitu kan. Sedangkan kalau misalnya pengguna barang hanya bisa menggunakan. Nah, kalau misalnya kita dulu belajar kan kalau Menkyu ini selaku CFO ya kan. Sedangkan kalau menteri lembaga ini dia sebagai COO ya kan. Nah, terus diserahkan itu ke gubernur, bupati, wali kota. Nah, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. Nah, terus bisa diturunkan lagi kalau misalnya menteri ini bisa menurunkan ke kepala kantor. Nah, sedangkan kalau yang di gubernur, wali kota ini dia menyerahkan lagi ke menguasakan lagi ke sekda dan kepala SKPD. Nah, kalau daerah ini kan ada itu kan SKPD dan PPKD ya kan. Nah, kalau SKPD lah ini dia yang satker. Nah, kalau sekda ini yang dia untuk terkait PPKD ya kan. Nah, terus ini dia BMN perolehan APBN. Nah, tadi kan dibilang ya bahwa BMN itu bisa diperoleh melalui dua sumber, dari APBN dan melalui perolehan lain yang sah. Kalau dari APBN itu dia itu bisa prosedurnya itu yang pertama itu harus sesuai gitu BAA-BAS-nya, Badan Aku Standarnya, dan juga melalui penganggaran dan realisasi. Jadi harus sesuai. Nah, terus menu transaksinya itu kalau persediaan itu dari menu persediaan, kalau tetap itu bisa dari pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, KDP, dan pengembangan KDP. Nah, akunnya ini ada persediaan, bansos, dan AT atau AL. Nah, jadi BMN ini tuh dia banyak gitu ya atributnya, jadi nomornya itu ada banyak gitu, supaya lebih rinci. Nah, ini contohnya daftar kode BMN-nya. Nih, sampai banyak gitu kan nomornya, kayak sedan itu dia 302 sampai ya banyak kan. Nah, kode akunnya itu semakin ke bawah ini makin detail gitu, dari golongan, bidang, subkelompok sampai dengan sub-sub kelompok. Nah, ini kayak karena ini 1311 terus ada lagi kan XXX gitu. Nah, sampai ke sub-sub kelompok. Ini kalau dalam laporan keuangan itu BMN itu kan kalau kita itu pakai akrual ya kan. Jadi BMN ini akan muncul di laporan neraca, LO dan LPE. Neraca itu sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Nah, sedangkan kalau di LO, kenapa dia muncul di LO? Karena dia ada bebannya, beban persediaan, beban penyusutan, penyesuaian nilai persediaan. Nah, sedangkan kalau di LPE ini kalau misalnya terjadi koreksi ekuitas. Ya. Nah, kalau di LO ini itu tuh dibagi antara operasional dan non operasional. Nah, operasional ini yang kita lakukan setiap transaksi gitu, ada setiap tahunnya, setiap operasional ya, nih persediaan, pemeliharaan gitu kan. Nah, kalau non operasional ini itu yang insidental, yang nggak jarang-jarang gitu kita lakukan. Misalnya kayak penjualan aset, kan nggak mungkin ya tiap tahun kita jual aset ya kan. Nah, sebentar ya.
Nah, kalau di LP ini kan laporan perubahan ekuitas berarti terkait perubahan ekuitas. Nah, apa aja yang menyebabkan perubahan ekuitas? Ya, terkait perubahan koreksi-koreksi ya. Karena kalau koreksi itu ataupun revaluasi, maka dia akan mempengaruhi ekuitas. Nah, sekarang ke modul aset tetap. Kalau tadi kan BMN. Nah, sekarang ke rincinya, yaitu aset tetap. Nah, modul aset tetap ini adalah bagian dari sakti untuk mencatat dan melaporkan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Nah, tadi kan BMN itu ada persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud. Nah, kalau persediaan itu dia masuknya ke modul persediaan. Nah, kalau aset tetap dan tak berwujud masuknya ke modul aset tetap. Nah, ruang lingkupnya ini tuh ada banyak, ada perolehan BMN, perubahan BMN, penghapusan, jadi ada BMN, KDP, tetap renovasi, BMN bersejarah, transaksi pihak ketiga, dan penyusutan. Nah, kalau BMN, KDP ini ada perolehannya, perubahan, penghapusan. Kalau ATR ini tetap renovasi ini terkait perolehan dan transfer keluar. Nah, apa sih itu tetap renovasi itu tuh kalau misalnya kita menyewa ya kan, kita nyewa dari satker lain gitu kan. Nah, terus kita renovasi lah, kita tambahin, kita percantik lah sewaan kita. Nah, itu namanya aset tetap renovasi. Nah, itulah terkait perolehannya. Nah, kalau misalnya udah selesai kita percantik gitu kan, nah itu kan akan jadi miliknya si yang punya, bukan milik kita, kan kita cuma sebagai penyewa. Nah, itulah kalau udah kita serahkan namanya transfer keluar. Nah, ini kalau kita sesama pemerintah pusat, kalau kita nyewanya pemerintah daerah ya berarti hibah. Harus BMN bersejarah dan pihak ketiga, serta jangan lupa kalau penyusutan. Nah, outputnya ini ada buku barang, laporan BMN, jurnal penyusutan, terus nanti ada lagi lebih lanjut. Nah, yang men-trigger jurnalnya itu ada saat approve itu transaksi BM intrakontabel, KDP, dan ATB. Nah, ini ada migrasi transaksinya dari SIMA BMN. Nah, tadi aku juga udah bilang bahwa BMN itu kan akan lebih lanjut diinventarisasi kan melalui SIMA BMN. Nah, ini tuh, jadi kan tadi itu ada banyak ya dari BMN, KDP, ATR. Nah, jadi setiap ruang lingkupnya ini tuh akan dicatat lah perolehannya berapa, perubahannya, penghapusannya. Nah, selanjutnya itu dilakukan pencatatan terkait perolehan, perubahan, penghapusan. Nah, ini tuh mirip juga kayak siap gitu kan, ada di operator, validator gitu kan. Makanya udah dicatat, disetujui, dan juga harus dimonitor. Nah, setelah transaksinya itu udah dicatat dan disetujui gitu, dilakukan summary supaya lebih ringkas dan juga dicetak dan aktivasi pembelian kalau misalnya kita mau beli lagi gitu kan. Terus setelah summary, jadi kan summary itu supaya lebih ringkas aja kan, tetap harus buat laporan, dan setelah dibuat laporan itu buat penutupan laporan keuangan dan dilakukan penyusutan dan konsolidasi. Nah, jadi ditutup dulu periodenya, baru dilakukan penyusutan serta konsolidasi. Nah, transaksi BMN ini tuh ada apa aja? Selain dari perolehan, perubahan, dan penghapusan, ada juga terkait BMN hilang, usang, pokoknya nih, transfer internal gitu kan. Nah, ini ada menu-menunya, ada banyak menunya kan. Nah, menunya ini menu yang di Sakti modul aset tetap. Nah, ini tuh ada integrasi Sakti, pelaksanaan anggaran. Nah, ini ada bolak-balik juga aku jelasin dari UTS. Nah, dari awalnya itu kan kita ke Nah, dari awalnya itu modul anggaran ya kan. Modul anggaran itu
kita susun lah mau ngapain aja, beli apa aja gitu kan, terus uangnya ada berapa. Nah, selanjutnya kalau udah tahu kita mau ngapain aja, kita laksanakan lah, mulai dari komitmen dulu. Kalau misalnya kita belinya itu yang berjumlah besar kan ada kan itu pengadaan melalui kontrak sama yang non kontrak. Kalau yang melalui kontrak maka harus masuk ke modul komitmen. Nah, modul komitmen ini kan dia terkait sama supplier dan kontrak ya kan. Nah, setelah dilakukan kontrak dengan kontraktor ke supplier, maka di jurnal komitmen. Dan setelahnya dilakukan update data pago. Nah, kalau udah tantangan kontrak itu kan udah bisa ya kan dipastikan dasar hukumnya. Makanya setelah kita melakukan kontrak harus hitung lagi FA dan AFP. Fund Availability dan Annual Financial Planning gitu kan. Nah, setelah kita melakukan kontrak dengan pihak ketiga, terus si kontraktor akan melakukan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan prinsip Indonesia, terima barang dulu, baru bayar. Maka setelah kita terima dulu, setelah kita terima asetnya, maka ini ya, parolah dan jasanya ketika menerima barang inilah akan masuk ke modul aset tetap dan persediaan. Nah, ini tuh dari nerima barang kan, lihat kita bandingkan dengan yang ada di modul komitmen terkait kontraknya itu apa. Kita bandingkan lah secara fisiknya apakah benarkah atau tidak gitu kan ya. Terus jangan lupa kita inventarisasi dan kita detailkan asetnya itu. Nah, setelah itu kita jurnal penerimaannya ke modul GLP. Nah, setelah kita nerima barang, baru kita bayar. Nah, bayarnya itu kalau LS hanya ada di modul pembayaran. Nah, kalau misalnya kita bayarnya pakai UP atau pakai LS bendahara, kita pakai ke modul bendahara. Nah, ketika bendaharanya itu udah kehabisan UP, mau ngisi ulang, maka modul bendahara tinggal minta uangnya ke modul pembayaran, berinteraksi lah mereka. Nah, modul pembayaran pun akan melakukan SP2D-nya, SP2D UP. Nah, kalau pakai SP2D LS bendahara, maka modul pembayaran juga akan berinteraksi dengan modul bendahara. Nah, selanjutnya kalau udah dibayar kan harus di jurnal. Nah, bendahara juga sama, kalau udah membayar dan itu juga harus di jurnal. Nah, ini juga ada loh kaitannya dengan modul piutang. Nah, ini tuh terkait sama potongan SPM. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya ada pegawai yang melakukan TGR gitu kan, terus TGR-nya itu akan dianggap sebagai piutang TGR. Nah, dicicil tiap bayar gaji. Kalau dipotong gajinya kan kalau bayar gaji kan dari modul pembayaran ya kan. Nah, tapi gajinya itu dipakai untuk melunasi piutangnya. Nah, makanya ini tuh akan berinteraksi juga ke modul piutang. Nah, kalau udah dilunasi maka harus di jurnal di modul GLP. Nah, modul bendahara ini pun juga berperan loh ke modul piutang. Nah, apa ya ini dia? Setoran SBS dan non SBS kan. Bendahara itu dia berwenang dalam melakukan pemungutan PNBP ya kan, bisa melalui SBS, yang melalui surat bukti ini ataupun melalui yang non SBS. Nah, kalau ini itu ada interkoneksinya itu. Nah, jadi ini itu kan ada ini adalah modul-modul di Sakti. Nah, jadi masing-masing modul di Sakti ini itu akan berkoneksi gitu kan. Nah, misalnya mulai dari modul anggaran ini tuh dia harus memiliki data dari DJPB melalui aplikasi JPP terkait gaji, OMSPAN, terus Erekon ya karena dan juga harus punya modul anggaran terkait pendapatannya yang ini dari si Simponi. Nah, terus habis itu juga ada nih modul pembayaran. Nah, modul pembayaran ini kan ada bayar gaji, bayar
apa gitu kan. Nah, makanya dia berinterkoneksi dengan modul pembayaran. Nah, modul pembayaran ini tuh juga berinterkoneksi loh dengan DJP. Kenapa? Karena kan ada itu ya, PPh Potput, bendahara, ya, PPh Potput gitu, yang dipungut oleh bendahara ketika dia belanja. Makanya ini ada modul pembayaran itu berinteraksi dengan DJP. Nah, terus ini juga modul GLP dan piutang ini juga berinteraksi sama DJP dan DJBC. Ini juga sama kayak tadi. Terus modul administrasi, ini ada modul aset tetap itu dia berinteraksi dengan DJKN melalui aplikasi Siman, ya kan. Terus DJA ini selaku bendahara ini dia berinteraksi ke modul bendahara tentunya ya. Nah, ini tuh modul aset tetap itu integrasi pada modul apa aja sih? Nah, yang pertama itu dia terintegrasi dengan modul komitmen. Nah, jadi modul komitmen inilah yang akan memberikan data terkait supplier dan kontrak. Nah, dari kontrak itulah kita akan bandingkan fisiknya dengan apa yang dikontrak. Nah, itu dia. Ketika menerima barangnya itu yang dari kontrak, itu diadakan namanya BAST, BAPP, atau BAKP. Berita acara serah terima. Nah, ketika kita udah menerima barang di modul komitmen, nah baru akan terintegrasi lah dengan modul aset tetap ketika menerima. Nanti dia akan mendetailkannya lah si modul aset tetap itu. Terus dia juga buat jurnal ya kan kalau menerima barang di modul GLP. Nah, terus habis itu modul administrasi ini juga memberikan referensi lah ke modul aset tetap. Kalau modul persediaan ini dia akan memberikan summary persediaan. Jadi summary gitu. Nah, ini ada mekanisme perolehan pembelian. Nah, jadi itu dimulai dari modul komitmen, itu kontrak dengan kontraktor. Nah, selanjutnya ketika kita nerima barangnya itu, kita cocokkan lah ya kan dengan BAST dari modul komitmen ini. Habis itu didetailkan di modul aset tetap terkait sama tanggalnya, kondisi barangnya, merek, tipe, dan keterangan. Itu harus didetailkan oleh modul aset tetap. Nah, juga harus divalidasi dan di-approve oleh masing-masing pejabat yang ditunjuk oleh PA atau PB-nya. Nah, selanjutnya jangan lupa kalau udah kita terima barangnya harus dicatat dan dicetak bukunya, buku persediaan gitulah kan, atau daftar BMN. Nah, ketika kita udah itu jangan lupa juga buat jurnalnya terkait sama modul GLP. Nah, terakhir, karena datanya itu banyak banget, makanya perlu di-summary. Dan setelah di-summary, kita buat laporannya. Nah, ini ada mekanisme non-pembelian. Nah, jadi kita kan bisa kita bisa punya BMN itu kan melalui dua cara ya. Bisa melalui perolehan dari APBN maupun dari lainnya. Nah, kalau dari APBN ini kan mesti dari kontrak ya kan, dari komitmen. Nah, sedangkan kalau misalnya itu selain dari pembelian, maka nggak perlu interaksi dengan modul komitmen. Cukup terima aja dulu, baru kita catat pendetailannya, terus kita catat juga DBR, DBL, dan KIB-nya, kartu inventaris barang, dan untuk membuat buku barang dan daftar penerimaan barang, dan habis itu kalau diterima, jangan lupa dibuat jurnal, berinteraksilah dengan modul GLP. Selanjutnya baru kita summary-kan dan buat laporan. Nah, ini dia transaksi modul aset tetapnya. Nah, pertama ini contohnya itu ada perolehan BMN atau KDP. Nah, jadi kalau misalnya kita beli BMN gitu ya kan, jurnalnya ini kayak di Akpem dulu, aset tetap ini. Terus ini ada perubahan BMN. Nah, ini itu kalau BMN-nya itu berubah nilainya atau kondisinya. Nah, jurnalnya itu aset tetap pada koreksi aset tetap non-revaluasi.
Nah, ini juga bisa juga dihapus. Nah, kalau dihapus ini jurnalnya koreksi pada aset tetap. Nah, jadi ini ada ilustrasi jurnalnya. Ini kita dulu belajar pas di Akpom. Ya, karena ketika kita menerima barang, jurnalnya itu kan gini ya, persediaan pada utang yang belum diterima tagihannya. Ini itu adalah BAST-nya. Nah, habis itu kita cek lah secara fisiknya dan secara kontraknya. Nah, itulah kita detailkan. Jadinya ini persediaan pada persediaan yang belum diregis. Nah, habis itu matilah ya ini kan akunnya, persediaan yang belum diregis. Nah, sekarang tinggal persediaan pada utang. Nah, habis itu kita summary-kan lah, kita resume lah tagihannya. Cetak SPP, makanya jurnalnya itu utang yang belum diterima pada belanja yang masih harus dibayar. Nah, sekarang hilanglah akun utang yang belum diterima. Nah, habis itu setelah SPP, SPM, baru terbitlah SP2D. Nah, di SP2D ini baru cairlah dananya, makanya jurnalnya itu belanja pada DKL. Nah, kalau yang belanja mesti harus dibayar ini kan akrual. Nah, terus ada belanja pada DKL, ini jurnal kas. Nah, kalau jurnal kas itu kan hanya muncul kalau transaksinya itu udah terkait sama RKUN. Nah, makanya pas di akrual ini, dia belum muncul nih ketika menerima barang, mendetailkan, dan SPP. Baru pas SP2D lah, baru muncul jurnal kasnya. Karena jurnal kas itu hanya muncul kalau udah berinteraksi dengan RKUN. Nah, ini ada perannya. Kalau di Siap itu ada tiga peran. Ada operator, validator, dan approver. Operator inilah yang menginput datanya. Validator lah yang memastikan data yang diinput oleh operator, dan approver inilah yang menyetujui data yang telah diinput dan diperiksa. Nah, operator ini tuh ngapain aja? Dia ini merekam transaksi, summary database, dan cetak laporan, dan tutup periode. Nah, kalau validator ini dia melakukan validasi atas transaksi, terus melakukan pembatalan validasi atas transaksi kalau misalnya nggak jadi divalidkan gitu kan. Terus habis ini tuh ada approver. Nah, dia ini melakukan persetujuan untuk data yang udah divalidasi. Nah, nggak bisa langsung dari operator ke approver, tapi harus dari operator, validator, dan approver. Nah, ini itu ada transaksinya barang milik negara. Nah, ini itu tadi ada di best practice kan ada 3 proses ya, karena ada proses akuisisi, penggunaan atau transformation, dan juga penghapusan atau disposal. Perolehannya ini tuh ada banyak cara, ada pembelian, transfer masuk, sampai dengan reklasifikasi. Terus ini juga ada perubahan. Nah, perubahannya itu karena apa aja? Karena ada pengurangan, ada pengembangan langsung, sampai dengan penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Kalau penghapusan ini ya penghapusan biasa, transfer keluar, sampai dengan koreksi pencatatan. Nah, tadi itu kan ada BMN itu kan ada dari BMN biasa ya kan, terus ada KDP, ada ATR, ada aset tak berwujud ya kan. Nah, yang kedua ini kita masuk ke yang KDP. Nah, KDP-nya ini juga sama. Semua aset itu kan melalui 3 proses ya, dari perolehan, perubahan, sampai dengan penghapusan. Ini yang merupakan best practice menurut ACMS, Asset Control Management System. Nah, perolehannya itu bisa dari pembelian sampai dengan hibah masuk. Kalau perubahan itu melalui pengembangan dan koreksi. Kalau penghapusan itu melalui penghapusan, transfer keluar, dan hibah keluar. Terus ini ATR. Nah, ATR itu adalah ketika kita nyewa gedung, terus kita merenov gedung yang kita sewa, ya itu namanya aset tetap renovasi. Nah, kalau ATR-nya itu masih sedang dalam pekerjaan, nah itu namanya KDP. Nah, tapi kalau ATR-nya itu udah selesai
dan belum kita serahkan ke pihak yang pihak yang menyewakan atau pemiliknya, itu namanya aset tetap renovasi. Nah, ATR ini pada akhirnya harus diserahkan juga kepada si empunya aslinya. Nah, ATR ini transaksinya itu ada banyak, dari pembelian, penyelesaian, sampai dengan perolehan lainnya. Terus ada BMN bersejarah atau heritage asset. Nah, ini juga sama kayak tadi kita lihat di best practice-nya, ada klasifikasi apa aja. Nah, kalau di BMN bersejarah ini adalah BMN yang merupakan bersifat nilai kultural gitu, kayak museum gitu-gitu, atau candi gitu kan. Dia kan punya nilai bersejarah. Nah, terdiri dari apa aja? Dari saldo awal, perolehan, dan penghapusan. Nah, kita juga harus bisa membedakan BMN bersejarah dengan aset tetap. Nah, misalnya kita itu punya bangunan tua dari Belanda. Nah, kalau nggak kita pakai, namanya BMN bersejarah, cuma dijadikan tempat wisata, namanya BMN bersejarah. Nah, tapi kalau gedung tua itu kita pakai sebagai kantor, namanya aset tetap. Nah, ini adalah transaksi barang pihak ketiga. Nah, jadi ini itu adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan uang PB. Nah, kan kalau misalnya dulu kita belajar juga di Akpam kan ada dua ya, ada UAKPA dan UAK PB. Nah, UAKPA yang anggaran, UAK PB yang barang. Nah, ini tuh adalah output dari kita melakukan modul aset tetap. Ada KIB kan, kartu inventaris barang. Nah, ini tuh untuk barang-barang yang belum jelas gitu lah. Belum ada gitu bukti fisik kepemilikannya. Jadi dibuatlah KIB. Nah, KIB ini untuk nyatet apa aja? Nyatet data asal, volume, kapasitas, merek. Nah, selama barang itu belum dihapuskan. KIB ini itu terdiri dari apa aja? KIB tanah, KIB gedung, KIB bangunan, sampai dengan KIB alat persenjataan. Nah, terus ini ada DBR, daftar barang ruangan. Nah, jadi ini tuh ada juga daftar barang lainnya. Nah, kalau daftar barang ruangan itu adalah nyatet barang apa aja sih yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Nah, misalnya kayak PPE gitu kan, plan equipment gitu kan, itu kan bisa diletakkan dalam ruangan. Itu catatnya di DBR. Nah, selanjutnya ada DBL. Nah, ini itu adalah barang yang selain dari di KIB dan juga di DBR. Nah, terus ini ketika kita udah mencatat KIB, DBR, DBL ini, itu harus disetujui oleh approver. Nah, kalau BMN-nya itu baru direkam, maka belum boleh dicatat dalam KIB, DBR, ataupun DBL. Nah, tapi pencatatannya ini tuh tidak perlu validasi dari validator. Nah, ini ada barang hilang. Nah, kalau barang hilang itu tuh bisa dicatat. Di transaksi itu ada pencatatan barang hilang dan pembatalan barang hilang. Nah, barang hilang ini tuh harus ditindaklanjuti dan dihapus juga, dikasih usulan penghapusan oleh pengelola barang. Ingat, pengguna barang nggak boleh menghapus barang, hanya pengelola barang lah yang boleh menghapus. Namun pengguna barang itu boleh memberikan usulan untuk menghapuskan barang. Nah, kalau misalnya barangnya itu udah ketemu gitu, maka bisa dilakukan pembatalan barang hilang. Terus ini ada penghentian penggunaan BMN. Nah, penghentian itu dilakukan untuk barang yang dalam kondisi rusak berat.
dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Nah, bisa transaksinya itu bisa penghentian penggunaan, bisa penggunaan kembali. Nah, jadi kalau udah hentikan, bisa juga kita pakai lagi. Nah, kalau dihentikan itu, barangnya itu masih ada di laporan keuangan. Nah, namanya itu jadi aset lainnya dan tetap didepresiasi. Nah, kalau digunakan kembali, maka kita reklas dari aset lainnya ke aset tetap. Nah, bedakan penghentian penggunaan dengan penghapusan. Nah, kalau penghentian penggunaan, maka masih ada dia di laporan keuangan, cuman hanya dihentikan penggunaannya. Namun kalau penghapusan, dia udah dihentikan dan juga udah dihapus di dalam laporan keuangan. Nah, ini dia penghapusan. Nah, penghapusan ini hanya bisa dilakukan oleh pengelola barang. Si pengguna barang hanya bisa mengusulkan. Nah, ternyata barang yang udah dihapus juga bisa dibatalkan penghapusannya. Nah, penghapusan, salah. Nah, jadi ini tuh usulan itu tuh, jadi kan pengguna barang itu mau udah tahu barangnya itu udah rusak, jadi mau dihentikan pemakaiannya. Nah, setelah barangnya dihentikan pemakaiannya, terus mau dihapuslah dari Lapco. Nah, si pengguna barang itu harus memberikan usulan kepada pengelola barang. Nah, kalau misalnya si pengguna barang ini itu nggak jadi mau menghapus, maka dia bisa membatalkan usulannya gitu. Yang batalkan itu adalah usulannya, usulan penghapusan yang dibatalkan. Kalau penghapusannya itu nggak dibatalkan. Nah, penghapusan ini hanya oleh pengelola barang, yakni Kementerian Keuangan. Nah, ada juga proses tutup buku. Nah, tutup buku ini digunakan untuk menutup buku pada modul aset tetap. Sehingga pada bulan yang ditutup nggak bisa lagi dilakukan pencatatan. Jadi kalau misalnya modul yang ditutup, maka transaksi yang kita lupa untuk dicatat nggak bisa dicatat lagi. Harus pakai jurnal koreksi gitu. Nah, tutup buku ini dilakukan oleh operator, validator, ataupun approver. Nah, tutup buku ini dilakukan kalau udah semua dicatat dan udah benar. Karena kalau salah itu, kalau ditutup itu nggak bisa lagi diganti, mesti dengan koreksi. Nah, kalau udah tutup buku, maka secara otomatis akan ada summary. Nah, kalau tutup buku di Juni dan Desember, maka otomatis akan dilakukan penghitungan penyusutan reguler dan membentukkan jurnal penyusutan reguler. Jadi, kalau ada tutup buku secara semester, maka langsung ada jurnal penyusutan. Nah, Nah, ini juga kalau misalnya GLP yang nutup buku, maka modul aset tetap pun akan langsung tertutup. Nah, kalau yang buka periode pun GLP, maka semua modul pun langsung akan terbuka. Nah,
Nah, selanjutnya ini adalah transaksi periode unaudited dan audited. Nah, seperti kata-kata UI bahwa di Sakti ini kita punya 14 periode. 13 itu adjustment, 14 itu audited. Nah, kalau unaudited itu dia periode 13, sedangkan kalau audited itu periode ke-14. Nah, selanjutnya summary. Nah, karena banyak banget transaksinya, maka kita melakukan summary. Nah, summary itu dilakukan untuk transaksi yang sudah disetujui oleh approver. Nah, dengan cara klik menu cetak, lalu klik laporan. Summary ini dilakukan urut dari bulan paling kecil sampai dengan bulan pelaporan berkenaan. Nah, setelah tutup buku, maka otomatis summary itu akan secara otomatis muncul. Nah, kalau perhitungan penyusutan itu dilakukan secara semesteran. Ngapain sih kita menyusutkan? Nah, penyusutan itu merupakan alokasi biaya gitu kan, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Nah, penyusutan itu terdiri dari penyusutan sementara dan penyusutan final. Nah, sementara itu dilakukan untuk menghitung nilai akun penyusutan lebih awal pada semester terkait dan tidak di jurnal ke modul GLP. Nah, kalau penyusutan final dia akan di jurnal gitu. Jurnalnya itu secara otomatis dan dilakukan setiap akhir semester sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi ke KPP pada periode Juni atau Desember. Nah, ini ada buku barang. Buku barang ini ada banyak jenis-jenisnya. Nah, tadi kan ada outputnya. Outputnya itu tadi ada DLP, DLP, DRP, KIP, buku barang, ada laporan BMN, ya kan? Nah, inilah dia outputnya. Ini ada resiko dan pengendalian. Resikonya itu setiap modul itu mirip-mirip lah ya kan. Nah, sedangkan kalau mulai dari data input tidak akurat, kehilangan data, nah yang beda itu ini, inefisiensi pembelian aset tetap. Nah, jadi jadi kan mungkin aja kita gitu itu salah beli. Kita beli itu hal yang nggak perlu dan nggak efisien. Nah, itu merupakan resiko. Nah, kayak mana caranya mengendalikannya? Yang pertama itu sebelum beli harus di-review dan harus ada sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan dan pembelian supaya yang bawah-bawahan itu nggak asal-asal beli. Nah, sekian dari modul aset tetap. Apakah ada yang mau ditanya?